bagaimana hebatnya kurikulum yang diciptakan oleh manusia hari ini, oleh menteri, oleh pakar-pakar pendidikan, namun belum mampu mengalahkan kurikulum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatan wa salamun rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada sesi ini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk melahirkan manusia yang sempurna. Karena dengan pendidikan Islam itu, manusia atau peserta didik akan mengenal Allah sebagai penciptanya. Untuk melahirkan manusia yang sempurna ini, tentu kita memerlukan suatu kurikulum yang baik. Nah, ketika ada pertanyaan, apakah muatan kurikulum itu? Maka jawabannya, kurikulum itu adalah sunnatullah. Kenapa jawabannya sunnatullah? Karena seluruh isi yang terhampar di jagat raya ini adalah ayat-ayat ilahi yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat dan anugerah bagi kita semua. Nah, ilmu pengetahuan yang menjadi dasar penentu kurikulum dari setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Itu menyangkut dengan alam raya, menyangkut dengan ciptaan Allah, menyangkut dengan kehidupan di muka bumi ini, yang semuanya itu adalah merupakan ciptaan Allah semua untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, kita berharap sebagai insan, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa mampu memahami tentang semua akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk memahami ini adalah perlu kita memasukkan kurikulum Islam dalam semua mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, baik di tingkat dasar maupun di tingkat tinggi. Pemirsa yang berbahagia, ilmu pengetahuan ilmiah menjadi jembatan yang akan mengantarkan nalar dan kekuatan alam pikiran manusia secara hati nurani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik kita, sebagai pencipta kita dan seluruh alam semesta ini. Logikanya sangat sederhana. Semakin dalam kajian ilmiah seseorang, maka dia akan bersikap memperhatikan, mengetahui, mendalami bagaimana keajaiban yang Allah tunjukkan kepada manusia ini. Bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu adalah tidak terlepas dari skenario Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi terjadi pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bahwa orang-orang yang mengingat Allah ketika mereka berdiri
ketika mereka duduk berbaring, mereka ingat akan penciptaan alam semesta ini, penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, "Ya Tuhanku, tidakkah Engkau menciptakan langit dan bumi ini dengan sia-sia?" Inilah suatu pertanyaan dari hamba kepada Sang Khalik. Ternyata di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan semua ciptaannya adalah untuk kemudahan manusia hidup di bumi. Maka ketika ada manusia yang tidak mampu mencerna, tidak mampu memahami tentang ciptaan Allah, maka manusia adalah itu termasuk orang-orang yang celaka atau manusia yang sungguh merugi. Pemirsa yang berbahagia, dengan pendidikan Islam kita akan menanamkan pemahaman terhadap peserta didik. Dengan ayat-ayat yang Allah turunkan begitu banyak, dia memahami bagaimana dia bisa menjalani kehidupan ini. Tentu tetap dia mensyukuri akan nikmat Allah, lalu dia melaksanakan, menggunakan rasa syukur nikmat itu adalah untuk kehidupan dia sendiri, kehidupan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Maka sangat dipentingkan kurikulum nasional itu adalah harus diwarnai dengan kurikulum agama, dengan pendekatan keagamaan. Karena apa? Kita tidak mau manusia itu cerdas, tapi dia melupakan Tuhannya. Kita tidak ingin manusia itu pintar, mengetahui segala bentuk informasi, tapi dia lupa akan penciptaan dirinya sendiri dan penciptaan terhadap semua hasil bumi alam ini yang telah Allah ciptakan untuk kehidupan kita bersama. Maka melalui pembelajaran, melalui kurikulum yang Islami ini, anak-anak kita itu di samping dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dia secara akidah, dia memahami akidah dengan bagus, sehingga dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap kepada seluruh pendidik di semua tingkatan, di semua jenjang untuk memasukkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama dalam semua mata pelajaran. Jadi belajar agama itu tidak hanya pada pelajaran agama Islam, namun juga diintegrasikan kepada seluruh mata pelajaran. Bagaimana hebatnya kurikulum yang diciptakan oleh manusia hari ini, oleh menteri, oleh pakar-pakar pendidikan, namun belum mampu mengalahkan kurikulum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah jamin barang siapa yang berpegang teguh dalam agama Allah, maka Allah akan selamatkan dia dunia dan akhirat. Terima kasih, ini kajian singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.